صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke habibah junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat yang kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain melainkan untuk Tuhannya semata-mata. Tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain. Ada niat lain. Niatnya tidak lain, tidak bukan ilahi anta maksudi. Kalau kita pasang itu, kalau kita pakai itu, maka sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain melainkan Allah, melainkan untuk Allah semata-mata, kecuali nanti akan datang suara dari langit, bangkitlah kalian semua, kamu sudah diampuni dosa-dosamu dan sudah ditukar kejahatannya yang lampau dengan kebajikan. Tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain melainkan untuk Tuhannya semata-mata, kecuali nanti akan datang suara dari langit, bangkitlah kalian semua, kamu sudah diampuni dosamu dan sudah ditukar kejahatanmu yang lampau dengan kebaikan. Zikir yang ingin dihapuskan dan diampuni oleh Allah, walaupun dia hasanah, walaupun dia tidak mengambil baiat, tetap mendapat pahala. Tapi zikir yang sudah mengambil baiat, yaitu namanya zikir derajat, berbeda. Beda dia, jauh beda. Keasikan orang yang berzikir dengan mengambil baiat dengan yang tidak berbeda. Orang yang tidak mengambil baiat zikir dan tidak mengamalkannya, maka zikirnya hanya di lisan dan itu bisa menjadi bosan dia kalau banyak. Tapi kalau zikirnya zikir yang sudah mengambil baiat, dia asik dengan zikir ini. Kenapa? Karena dia sudah ditilik oleh Allah. Apa arti ditilik itu? Ditengok, diperhatikan, ditengok Tuhan itu. Begitu cepatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, begitu juga cepatnya Allah mengatur rezeki kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum Allah berikan rezeki? Berarti kau berharap. Jadi kalau tadi kasih Allah kau rezeki, apa kata Allah? Tak mau kau berzikir, berarti kita sudah lari daripada kaidah. Sedangkan zikir itu adalah perintah. Azkurni azkurkum. Ingatlah kau kepadaku. Memang disuruh oleh Allah untuk mengingat. Karena di alam lahul dulu kita sudah berjanji sama Allah dan sudah berikrar kepada Allah. La ilaha illallah. Quran surah Al-Araf 172. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabsiru bi wahyikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim.
maka bergembiralah kamu dengan baiatmu. Maka bergembiralah kamu dengan baiatmu. Mana gembira kita? Tak ada gembira. Kalau orang yang bergembira tentang dengan baiatnya itu, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan nafikan dengan yang lain. Dia akan tuju Tuhan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang dimaksud. Wa ridhaka maghdubi ridha yang aku cari, ya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Beri aku kemampuan supaya aku dapat mahabbah untuk mengenal Engkau. Beri aku kemampuan. Berarti yang memberikan kemampuan kepada kita itu Allah, dan Allah menyampaikannya kepada kita. Maka dalam Quran surah At-Taubah itu ayat 111, maka bergembiralah kamu dengan baiatmu. Yang telah kamu lakukan itu adalah kejayaan yang agung. Allah yang bilang dalam Quran surah At-Taubah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Maka bergembiralah kamu dengan baiatmu. Ya Allah, Allah sudah memberikan jaminannya. Maka bergembiralah kamu. Berarti kalau sudah kita gembira itu, kira-kira diazab tidak besok dalam kubur? Karena sudah Allah bilang dalam Quran surah At-Taubah ayat 111, maka bergembiralah kamu dengan baiatmu. Yang telah kamu lakukan itu adalah kejayaan yang agung. Al-Quran yang bilang, diambil baiat, diambil talqin zikir, tak diamalkan berarti tidak mensyukuri nikmat. Nikmat Allah itu besar. Kalau kita sedikit demi sedikit kita amalkan, Allah akan buka jalan buat kita. Allah berikan kebutuhan kita. Allah berikan semua yang mau kita minta. Tapi Allah memberikan kepada kita bertahap-tahap. Allah tak mau sekaligus. Kenapa? Karena Allah dah sayang sama kita. Kalau Allah berikan semuanya, kita tak akan begini lagi. Maka Allah berikan pelan-pelan. Nak mendapatnya itu dengan cara macam mana? Mesti istiqomah. Jalankan aja. Ada tidak ada orang berzikir, kita tetap zikir. Mau berzikir orang itu tidak, orang itu berzikir, kita tetap berzikir. Karena di alam ruh kita sudah dituntut. Di alam ruh dalam Quran surah Al-A'raf 172 kita sudah dituntut oleh Allah untuk mengingat Dia, mengenal Dia. Karena kita waktu di alam ruh sudah berjumpa dengan Allah, maka dituntut perjumpaan kembali di dunia. Maka dituntut oleh Allah untuk berjumpa di dunia. Bisa? Kenapa tak bisa? Yang memandangnya bukan mata jasmani, yaitu mata batin. Bersihkan hatimu. Dipukul dengan illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukul. Dan memukulnya itu betul-betul illallah, la ilaha illallah. Dipandang waktu zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Caranya supaya asik zikir itu macam mana? Jangan kau ambil kalam itu kalam kau. Kalau kau ambil kalam itu kalam kau, mana bisa kau bersihkannya? Tapi kalau kita menyadari bahwasanya kalam Allah lah yang berlaku pada diri kita, baru dia pas. Berarti kalam Allah yang berlaku, berarti kalam Dia sudah membersihkan diri kita. Berarti Allah yang sudah membersihkan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau kita yang bersihkannya, mana pula bisa? Tak bisa. Allah lah yang membersihkan pada hakikatnya. Cuma kadang-kadang kita memandangnya dengan jasmani, tidak memandang pada rohani. Coba dipandang. La, tutup ya. La, tutup nafsu. La, sampai ke utak. Rasakan. Waktu mengangkat la, tembuskan ke urat belakang. La, tembuskan dia. Jangan hanya sekedar diri saat tak mau dia. Keasikan zikir kita itu tak ada. La, bahwasanya kalam Allah yang berlaku. La
ilmu Allah yang berlaku, la. Sama Allah yang mendengar, la. Hayat Allah yang naik turun, la. Basar Allah yang melihat, basar yang mana? Batin, penglihatan yang batin, bukan penglihatan yang zahir. Karena mata kita waktu berzikir dipejam, maka memandang dengan yang batin. La. Kudrat, ada kuasa Allah di situ. Iradat, berarti kita dikehendaki oleh Allah. Pasal 7 sifat makni itu bukan hanya dalam sholat aja. Di luar daripada sholat itu buat. Di situ kita harus membiasakan. Kalau hanya sekedar sholat nanti, luar daripada sholat, balik lagi kita. Maka bergembiralah kamu dengan baiatmu yang telah kamu lakukan itu. Gembira kita. Kita sudah diberikan talqin zikir oleh pengersa Abah Hanom melalui para wakil-wakil talqinnya yang sah. Maka kita diberikan kalimah la ilaha illallah. Kita sudah dicap stempel. Apa kata Allah dalam Quran surah At-Taubah? Bergembiralah kamu dengan baiatmu. Bergembira kau. Sudah kau ambil baiat ini, bergembira kau. Amalkan. Kalau tidak kau amalkan, berlaku Quran. Innalladzina yubayyinaka innama yubayyinallaha yadallahi fawqa aydihim. Faman nakasaba innama yanqusu ala nafsi. Wa man awfa bima adallahi fasayutihi ajran azima. Ya Muhammad, barang siapa mengambil baiat kepadamu, berarti mengambil baiat kepadaku. Kudratku berlaku atas seseorang. Kudratku kuasaku itu berlaku atas seseorang. Tanganku di atas tangan-tangan mereka. Arti tangan itu bukan tangan seperti ini. Arti tangan itu adalah kekuasaanku berlaku atas seseorang. Barang siapa mengamalkannya, maka aku berikan kehidupan yang seluas-luasnya. Inilah maksud Allah ini. Barang siapa yang mengamalkannya, maka aku berikan kehidupan yang seluas-luasnya. Dan barang siapa yang tidak mengamalkannya, maka aku berikan kehidupan yang sesempit-sempitnya. Ada duit, banyak duit, tapi dia tidak tenang. Banyak duitnya, tapi dia tak tenang. Gelisah dia. Kenapa? Stempel yang sudah diberikan guru mursyid tadi kepada kita, la ilaha illallah, itu kita abaikan. Tak ada begitu. Harta warisan, pusaka yang diberikan oleh Allah kepada kita abaikan. Murka tidak Allah itu. Marah tidak Allah. Sudah diberikannya, ini jaminan kau untuk menghadap kepada aku. Dengan baiat kau inilah kau bergembira. Dengan baiat yang kau terima inilah kau nanti akan berjumpa dengan aku. Dulu kau sudah berjumpa kepadaku di alam ruh, dan sekarang kau sudah berjumpa padaku di alam dunia. Dan nanti kau kepada akhirat akan berjumpa lagi engkau padaku, kata Allah. Maka kata Rasulullah tadi, tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain. Usahakan dalam berzikir itu tidak ada niat yang lain. Walaupun di awal kita pergi itu ada niat yang untuk segala macam, tapi waktu pas zikir itu tidak ada niat lain. Berarti kalau kita bertuju kepada niat yang lain, batal ilahi antama maksudi, sama begitu. Memang tujuan kita minta kepada Allah itu dipermudahkan rezeki, itu segala macam. Anak sehat, kita sehat, istri sehat, keluarga sakinah, mawadah, warahmah, duit kita cukup, apa yang kita. Betul tujuan kita waktu pertama itu, tapi waktu dalam kita mengucapkan la ilaha illallah itu jangan dibawa. Jangan dibawa. Apa pun jangan dibawa. Anak, istri, suami, orang tua, emak, ayah, tak usah dibawa. Tak usah dibawa dalam la ilaha illallah itu. Karena itu adalah hijab dan dinding buat kita. Hak anak, hak istri, hak emak, hak ayah dapat waktu kita zikir. 4 dari ayah, 4 dari emak dapat. Kulit, daging, urat, sumsum, otak, bulu, roma, dapat semua. Maka kita jalankan aja zikir itu dengan teliti. Kunci zikir istighfarnya betul. Selawatnya bermanfaat buat kita. Selawat hanya di lisan dapat pahala. Pahala dapat. Tapi selawat yang untuk diri ini mesti kita pahami. Istighfar kita, ampunan Allah kepada kita itu mesti kita dapati. Karena tadi kita banyak dosa, beristighfar kita. Astagfirullah. Tarik sampai ke utak. Tarik dari kolbu. Astagfirullah. Tarik. Al-Ghafurur Rahim. Dari ujung rambut kau itu sampai ke ujung kaki kau pandang. Al-Ghafurur Rahim.
Astagfirullah sampai ke otak, sampai ke ujung rambut. Hal ghafurur rahim. Lebur. Kalau kau berdosa mengucap la ilaha illallah, bagaimana sampai ke hadirat Allah? Walaupun memang banyak dosa, tapi dengan istighfar itulah. Istighfar itu jangan main-main. Istighfar itu dia penghapus dosa itu. Kalau belum kita beristighfar, berarti kita masih dalam keadaan dosa. Kalau kita dalam keadaan dosa, bagaimana kita sampai ke hadirat Allah? Dengan istighfar itulah. Baru kita berselawat kepada Nabi. Baru berselawat. Karena Allah jadikan dunia dan alam semesta ini karena Muhammad tuh. Laula Muhammadun ma khalaqtuka, kata Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman kepada Nabi Allah Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka, ya Adam, kalau tidak karena Muhammad takkan kujadikan engkau. Kasihnya Allah itu kepada Muhammad. Maka pandanglah sifat kemuhammadan itu pada diri. Laula Muhammadun ma khalaqtuka, kalau tidak karena Muhammad takkan kujadikan engkau. Kasih aku pada engkau ya Muhammad. Kasih aku, kata Allah. Bilangkan Nabi Muhammad, kasih aku pada engkau ya Muhammad. Karena aku kasih kepada engkau ini, apa yang kau pinta akan kuberikan. Apa yang kau pinta akan kuberikan. Apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad kepada Allah, supaya umatnya besok kita nih jangan lagi disiksa oleh Allah. Berikan yang terbaik. Itu permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad waktu hijrah ke Taif, kan para malaikat yang di penghuni gunung-gunung, bukit-bukit itu kan datang kepada Nabi Muhammad. Ketika dia dilempar pakai batu segala macam, pelipisnya berkeringat, murka kan malaikat. Sehingga malaikat Jibril datang, ya Muhammad, apabila kau pintakan aja satu doa ini akan kuhancurkan semua ini di Taif ini. Kata Rasulullah, jangan. Orang ini belum tahu lagi tentang Islam. Orang ini belum tahu tentang aku. Makanya di Taif itu, itulah timbulnya salah satu sahabat Nabi, keluarnya sahabat Nabi di situ. Siapa namanya? Yang suka melihara kucing, siapa? Abu Hurairah. Dari mana? Taif. Jadi pandangan Nabi Muhammad itu pandangan cara zahir apa batin? Batin. Jangan, nanti akan timbul nanti terbit nanti di sini nih para orang-orang yang sangat alim nanti. Ternyata benar Abu Hurairah. Makanya sanad Imam Bukhari itu mengambil daripada jalur Abu Hurairah. Imam Bukhari itu banyak merawikan hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah lahir dari mana? Di Taif. Kalau sempatlah Nabi Muhammad hancurkan aja lah tuh. Tapi Nabi Muhammad tak begitu dia. Dia pengasih penyayang. Biarlah dia dilempar. Biar. Jadi datang malaikat Jibril, ya Jibril, kau pinta sama Allah apa yang hendak kau buat. Apabila kau suruh hancurkan ini akan kau hancurkan. Aku tak mau, kata Rasulullah. Aku tak mau. Doa itu walaupun memang diterima oleh Allah, doaku nih, kata Rasulullah, akan kau simpan. Untuk siapa kau simpan doa kau itu ya Rasulullah, kata Jibril? Untuk umat nanti. Berarti Nabi Muhammad itu mikir kayak itu tidak. Maka kata Rasulullah tadi hadir sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah bilang tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak niat lain, dengan tidak ada niat lain. Makanya usahakan kita zikir tuh jangan mau cari kaya, jangan mau cari ini, mau jadi temar, mau jadi top, jangan. Ilahi anta maksudi. Ada tidak orang zikir, kita zikir. Kalau menemukan orang tak berzikir, kita berzikir, kapan kita berzikir? Berarti kita masih terhijab lagi dengan makhluk. Jemaah kita itu kan makhluk juga, berarti kita juga terhijab. Sama gitu. Jangankan aja. Mati besok pun kita sendiri kok. Siapa yang nemani kita? Allah. Jadi di dunia ini kita harus ditemani oleh Allah, dan akhirat besok juga ditemani oleh Allah. Itu yang kita minta. Biarlah capek. Kalau saya pribadi, biarlah habis harta saya untuk begini, tak masalah. Karena saya akan mati besok.
Kita mati, apa yang dipandang oleh Allah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar jarak pun kebaikan kau buat akan kuperlihatkan kata Allah. Kau bentang tikar ini baik tidak? Kusapu rumah ini, kusapu tempat-tempat kita ini baik tidak? Akan diberikan oleh Allah. Apa yang kalian buat baik itu dibalas oleh Allah dengan baik. Tak dapat nanti di dunia, akhirat pasti dikasih Allah. Tapi Allah tak akan mungkin kasih hanya ngasihnya di akhiratnya. Dunia pun Allah kasih. Pasti itu. Hasil daripada ibadah itu, hasil dari amalan itu yang kita ambil. Dan itu pasti akan diberikan oleh Allah. Adanya warid itu karena ada wirid. Nah, inilah amalkan dulu wirid dulu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Yang jelasnya sampai mati kita amalkan. Inilah metode, inilah yang diberikan oleh guru-guru kita. Amalan yang kita amalkan ini amalan yang diberikan. Bukan amalan yang kita dengar, tidak. Amalan kita ini memang sudah diajarkan, memang sudah diberikan. Amalkan ini. Cuma kita ini kan ada was, ada bosan, ada malas, tak kita lawan. Maka di dalam surah Al-Munafikun ayat 9, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah agar pengaruh harta bendamu dan anak pinakmu tidak merusakkan kamu daripada zikrullah. Barang siapa yang berbuat demikian pasti mereka akan rugi. Jadi kata Allah dalam Quran surah Al-Munafikun, janganlah hartamu, anakmu, istrimu melalaikan kamu dengan zikrullah. Berarti kalau kita takut dengan istri, takut dengan anak, tapi tidak takut sama Allah, Allah akan lemparkan kita dalam neraka besok. Quran surah Al-Munafikun ayat 9. Di sini kita sebagai ikhwan, awat harus konsep kita berpikir itu betul-betul. Kita kepala keluarga, kita yang harus ngatur, jangan kita tunduk. Allah marah dia. Matahari pun aja pun makhluk Allah yang menyinari bumi ini pun dimasukkan oleh Allah besok dalam neraka. Buka kitab At-Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Kenapa matahari pun besok dimasukkan oleh Allah dalam neraka? Karena matahari menjadi sesembahan. Maka kita tak boleh sholat itu pada jam 6 itu matahari naik. Karena sebelum adanya perintah sholat 5 waktu ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, pada kaum jahiliyah sudah beribadah pada jam 6. Jam 6 pagi, itulah jahiliyah, itulah orang Jepang menyembah matahari. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, suruh umatmu untuk sholat sebelum mereka itu beribadah pada jam 6 itu. Maka dibuatlah antara jam 5 sampai jam 6, 1 jam subuh itu. Matahari itu begitu besarnya akan dimasukkan oleh Allah pun dalam neraka besok. Bagaimana lebarnya neraka itu? Matahari, mana lebih besar matahari pada bumi? Jelas jauh matahari besar. Tapi matahari pun akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Kenapa? Karena Allah tidak mau makhluk dia menjadi sesembahan selain dia. Begitu juga dalam Quran surah Al-Munafikun ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah agar pengaruh harta benda dan anak pinakmu tidak merusakkan kamu daripada zikrullah. Kita kan takut. Nak ngaji saja bini tak mau deh gitu, tak mau deh gitu. Mohon maaf lah. Kalau saya dulu kalau bini saya begitu, kalau saya konsepnya kuat. Kalau mau pergi besok malamnya aku mau jumpai guruku, aku mau beramal, aku mau menghadap Tuhanku melalui guruku. Dia yang membimbing aku. Laulah murabbi arabtu rabbi, kalau tidak karena guruku aku tak akan berjumpa dengan Tuhanku. Laulah murabbi arabtu rabbi, kalau tidak karena guruku aku tak akan berjumpa dengan Tuhanku. Mana bisa kita langsung pada Allah kalau tidak pakai guru? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu menemui suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh akal dan pikiran kamu, mengadu kamu pada Allah. Bisa kita mengadu pada Allah? Mengenal Allah belum? Usahakan mengenal Allah, mengenal dirimu belum? Mengadu kamu pada Rasulullah. 1446 Hijriah Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi Rasulullah titip salam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisku. Ulama yang mana? Ulama yang menyatukan antara syariat dengan hakikat. Maka bersatulah dia.
ulama yang menyatukan antara syariat dengan thariqat, maka timbul hakikat. Arti hakikat adalah yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang beribadah itu? Siapa yang soleh itu pada hakikatnya? Siapa yang berilmu itu pada hakikatnya? Itu yang kita cari. Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang baik jika engkau tinggalkan dunia untuk akhirat. Rasulullah bilang, dunia tidak engkau tinggal karena tempat kau tinggal. Kita kadang terbalik, kejar aja akhirat, jangan kejar dunia. Tak mau deh gitu. Kita juga harus kaya di dunia nih. Dengan harta kekayaan kita, dengan kita beribadah, bisa kita sedekah, bisa kita kurban, bisa kita membangun masjid, bisa kita membantu panti jompo. Disuruh Allah tuh kita tuh kaya. Nabi Muhammad tuh orang kaya. Nabi Muhammad tuh waktu menikah pada Khadijah berapa makanan tuh? Panjang. 100 ekor unta coba. Nabi Muhammad bukan orang susah. Dia pekerjaannya dagang. Minang dia kepada Khadijah itu berapa? Berapa emasnya itu coba? 100 ekor unta kali 50 juta aja sekarang coba. Berarti berapa? 5 miliar ya? Bukan tanggung. Nabi Muhammad orang kaya, tapi kekayaannya dia tidak mau untuk di dunia ini. Dia berikan semuanya. Nabi Muhammad dicepatkan dengan sholat dalam kitab Mutiara Rasulihin Imam An-Nawawi. Waktu sholat dia ingat Allah. Begitu dia sedang sholat teringat dia emas di dalam lemari. Dipercepat dengan sholat itu. Untuk apa? Dia ambilnya emas itu sedekahkan. Duit kita 1 miliar, kita impakkan 50 juta, itulah harta ATM kita di akhirat. Ada pun yang di dunia ini, mati kita, anak kita nanti bercokol nanti merebut harta itu. Kita pun tersiksa nanti. Makanya dalam bab parahin itu kita berikan, kalau anak kita itu memang tak bisa kita pandang, tak bisa kita lihat nanti setelah mati kita, bagus berikan aja sekarang. Kau ambil lagi kau tuh, kau ambil. Tinggalkan di rumah. Rumah ini besok lah yang dibagi orang bicara parahin. Itu ambil supaya jangan perang nanti. Tapi kalau anak yang terdidik, dia tak mau menang harta. Makanya kita berikan ilmu. Harta tak cukup, tapi kalau ilmu lebih daripada cukup. Dengan ilmu itu dia akan berharta. Bukan dengan ilmu itu dia menjual ilmu itu tidak. Ilmu akhirat itu tak boleh dijual. Ilmu akhirat itu tak boleh dibayar. Menjadi guru-guru itu, menjadi guru-guru dekat sama Allah itu, dia mesti tahan dia dan mesti ridho. Arti ridho macam mana? Dia mesti ridho kalau jemaah itu tak ngasih duit. Itu yang harus dipelajari ikhlas itu. Mengenal Allah ini tak boleh dibayar. Haram hukumnya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Coba. Bukan dia memanfaatkan muridnya, tidak. Bahwasanya dia yang harus memberikan murid itu. Apa tak ada murid itu diberikan? Tak ada pas kau ambil, tak ada di kau. Nah, contoh perjalanan Imam Syafi'i dengan Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Setelah hatam tamat dia semua ilmu Imam Maliki itu dikerok, disadar oleh Imam Syafi'i. Datang Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, coba kau uraikan ilmu yang sudah kau ambil daripada aku. Maka Imam Syafi'i terus bercakap tentang bicara ilmu yang sudah diberikan oleh Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, udah habis dah ilmuku ini, sudah kau sedar. Ini ada beberapa keping uang emas, ini ada beberapa keping dinar emas. Nih, kau cari guru. Aku udah tak bisa ngajarin kau. Siapa yang ngasih? Guru. Kau pas nah. Bukan guru, bukan murid, bukan guru itu minta duit kepada murid, tidak. Guru memberikan duit itu kepada muridnya, coba. Begitulah yang nak dipegang betul-betul kaji untuk mengenal Allah. Tapi kan payah tuh jangan. Nak belajar ikhlas itu berat. Tapi kalau kita ikhlas, Allah ganti berpuluh-puluh, bahkan 700 kali lipat kalau kita bersedekah. Ilmu ini kan sedekah. Ini kan sedekah. Kalau sedekah itu boleh bayar tidak? Payah kan? Ngeri kita kan? Kalau ada sedikit aja dia tersentuh dia untuk mencari dunianya, hancur nanti dia. Walaupun ada tersirat hati itu di situ, itulah dinafikan. Itulah uang. Jangan kita tuju itu. Intan surullaha yang surkum, bela jalanku, bela jalan kau. Pasti ada pertolongan Allah itu. Itulah namanya ada ma'un. Nah,
pertolongan Allah ada aja. Rezeki kita besok udah ada. Rezekiku besok untuk makan udah ada. Rezeki besok malam pun udah ada disiapkan oleh Allah. Yang penting la ilaha, pegang. Beruntunglah engkau dengan baiatmu. Begitu dah kata Allah, beruntunglah kau dengan baiatmu. Fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Maka bergembiralah kamu dengan baiatmu. Kita ada baiat tak gembira kan? Sepele kita. Stempel Allah tu alif lam lam ha, stempel itu sudah diberikan, dicap daripada kita, tapi kita abaikan. Munafik tidak kita. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Berbicara dia dusta, berjanji dia sudah berjanji tidak waktu kita ambil baiat. Munafik tidak. Tak dapat pun kita rutin, mungkin malas segala macam itu ini. Paling tidak seminggu 2 kali malam Jumat Selasa hadiri majelis-majelis zikir tu. Masalah bosan, mati kau besok macam mana? Kau mau diangkat tidak terjang muka hadir Allah. Kau mau dikawani oleh Allah tidak dalam kubur. Allah yang menemanimu di dunia, Allah juga yang menemanimu di akhirat. Kalau sudah Allah yang menemanimu di akhirat di alam kubur, malaikat mana yang sanggup menyiksamu? Malaikat mana yang sanggup mengusikmu? Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Sudah keluar asma yang 4. Alif, lam, lam, ha. Apa itu? Ajar? Ha? Bertindak kalbu itu. Karena waktu di dunia itu kita hidupkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasak terus. Kalaupun dalam berzikir itu ada kita teringat yang lain, teruskan aja zikir itu. Mungkin 400 kita zikir, 100 yang terima. Kan itu alhamdulillah. Mungkin 300 yang kita melalalau lah nih, pikirkan segala macam ini. Tapi ternyata tidak pun 100. 3 itu yang paten, 3 itu yang betul. Jadilah. Berarti kalau 3 itu dalam la, yang lebih isbat ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti kita sudah yang 3 nih, ikhlas dia karena Allah, tak ada yang terpadang-padang lain. Berarti kita sudah dinaungi oleh kalimat la ilaha. Kalau saya yakin, mudah-mudahan kita semuanya yakin. Begitu dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. Maka bergembiralah kamu dengan baiatmu yang telah kamu lakukan. Stempel oleh Allah. Ambil itu, pegangnya. Kau pegang asmaku ni kata Allah. Kau pegang namaku ni. Hati-hati kau ya. Udah ada namaku dalam kalbu kau ni, awas jangan tak kau pupuk kata Allah. Aku yang mengazab kau besok. Aku yang memberikan rahmat juga pada kau besok. Innallazi la yu'innaka innama yubayyu Allah yadallahi batai dihim famanaka safa innama yang kusal nafsi. Berlaku Quran itu pada kita nanti. Kita amalkan, insyaallah kita akan tenang. Dunia ini hanya sementara. Anak itu sementara, istri juga sementara. Tak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah semata-mata. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ingat tema kaji kita, bergembira tentang baiat yang sudah engkau beri, yang sudah diberikan oleh Allah. Nama dia sudah diberikan kepada kita. Nama dia sudah diberikan kepada kita. Kalau nama dia sudah diberikan kepada kita, baik kita buat, mak dan ayah otomatis dapat. Minta mak dan ayah itu kepada Allah. Ya Allah, apa ditendai anakku, kabulkan ya Allah. Apa yang dibuatnya sampai kepada Allah. Karena kita beribadah, ingat hanya semata-mata karena Allah. Dalam hadis kata Rasulullah tadi, tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain. Pasang pelajari niat baik-baik. Walaupun kita nak kemarin tadi nak mencari rezeki segala macam tuh niat begini-begini, tapi pas waktu zikir itu nafikan semua di situ. Jangan ada niat lain, melainkan Allah semata. Melainkan untuk Tuhan semata-mata, hanya semata-mata karena Allah. Kecuali nanti akan datang suara dari langit, bangkitlah kalian semua. Kalian sudah diampuni. Kalian sudah diampuni dosa-dosa dan sudah ditukar kejahatanmu yang lampau dengan kebaikan. Makanya kalau kita jahat, banyak salah, banyak maksiat,
betul kita berniat karena Allah semata-mata, maka mati kita pun nanti pun tanda-tanda yang dirahmati oleh Allah itu lagi. Balik ke situ lagi. Apa itu? Yang pertama, yang mati dirahmati oleh Allah, pelipisnya berkeringat. Kenapa? Malu si hamba tuh diampunkan Allah dosanya itu. Disebabkan dia zikir kepada Allah, dia banyak maksiat kepada Allah, diampunkan oleh Allah. Tingginya nilai kalimah la ilaha illallah. Kita kadang-kadang tak kita selusuri itu. Kita anggap biasa aja la ilaha illallah. Alah, orang wirid itu la ilaha illallah. Betul, orang itu hasanah, kita derajat menghadap kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Tak ada yang menolong kita besok, hanya Allah. Beramal pun kita kalau tidak karena Allah, bagaimana Allah mau nolong kita coba? Demikian barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.